Saya langsung praktekkan ya, mohon yang lain memperhatikan tanpa suara. Ya, yang perlu Bapak lakukan adalah cuma buka laptopnya, buka aplikasinya, tanpa ada suara, kita tinggal bekerja saja sambil mendengarkan. Saya akan membuatkan satu contoh, dan Bapak dan Ibu langsung untuk mengikuti contoh ini. Silakan. Oke, dah. Baik Bapak dan Ibu, saya share ya. Kita sudah masuk ke sini, silakan Bapak dan Ibu masing-masing masuk ke ASN digitalnya. Karena minggu kemarin kita sudah memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana caranya Bapak dan Ibu mendaftar di ASN digital. Dan kita berharap hari ini Bapak dan Ibu semua sudah bisa akses ASN digital, sehingga kita bisa langsung membuat SKP kita untuk tahun 2025 ini yang tersisa 7 bulan lagi. Ya, terhitung mulai 1 Juni sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Ya, kita lanjut ya Bapak dan Ibu, masuk ke layanan individu ASN. Ya, kemudian kita masuk ke kinerja. Ya. Nah, secara otomatis kita sudah berada di kinerja. Ya, di kinerja pada posisi SKP. Baik, ini SKP ya. Nah, yang pertama yang akan Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu pergi ke beranda profil. Ya, beranda profil di situ ada yang perlu dirubah, yaitu tentang TMT jabatan pada pangkat, golongan, dan ruang. Ya, pangkat, golongan, dan ruang. Tinggal Bapak dan Ibu masuk ke edit profil. Edit profil. Nah, diganti ASN golongan 3A itu diganti dengan P3K grade 9. Ya, untuk yang P3K. Kalau untuk yang CPNS disesuaikan. Berarti PNS golongan 3A ya. Kalau sekarang P3K itu berada pada grade 9. Nah, ini beruntung nih P3K nih, grade-nya langsung 9. Grade 9 ini sama dengan penyuluh agama ahli muda. Jadi yang diperoleh itu sama dengan ahli muda yang sudah bekerja di Kementerian Agama lebih dari 5 tahun. Ya, grade-nya sama dengan Bapak dan Ibu. Jadi sangat beruntung ya Bapak dan Ibu, P3K saat ini pengangkatannya langsung menerima full ya. Langsung menerima full, dapat grade-nya 9. Padahal grade 9 itu setara dengan penyuluh agama ahli muda. Klik OK. Kemudian kita lanjut ke SKP. Lanjut ke SKP, Bapak dan Ibu, kita tinggal tambah periode SKP. Ya, kita tambah periode SKP. Ya. Kita tambah periode SKP. Di sini kita lihat periode awalnya adalah bulan Juni tanggal 1. Nah, kenapa bulan Juni tanggal 1? Karena Bapak dan Ibu menerima SPNT-nya atau SK-nya baru terima kan di bulan Juni ya. Juni. Kemudian SPNT-nya juga akan diterima pada tanggal 1 Juni tahun 2025. Nah, bagi Bapak dan Ibu-Ibu yang belum terima SPNT, segera dimintakan ke UP-nya masing-masing SPNT tersebut, karena juga berkaitan dengan pembayaran gaji dan pembayaran tukinnya. Jadi kalau SPNT-nya tidak ada, Bapak dan Ibu nanti di bulan Juli tak bisa terima gaji, tak bisa terima tukin, karena SPNT-nya tidak ada, harus masuk ke keuangan. Kemudian periode akhirnya kita buat di Desember tahun 2025 pada tanggal 31. Dan pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Kita klik OK. Ya, Bapak dan Ibu, maka sudah muncul daftar SKP, daftar sasaran kinerja pegawai untuk periode 1 Juni 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan pendekatan kuantitatif pada unit kerja kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Status definitif. Ini baru statusnya draft. Nanti selesai kita isi detail SKP kita, maka kita bisa ajukan dan nanti bunyinya adalah pengajuan, tinggal menunggu persetujuan. Nah, kalau sudah begini Bapak dan Ibu, kita tinggal membuka file yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu, yaitu file 2025 uraian tugas penyuluh agama ya, dan matrik rencana aksi untuk ruang lingkup pekerjaan
ada sebanyak 10 ruang lingkup. Ini berdasarkan Kep Dirjen nomor 637 tahun 2024. Jadi, ruang lingkup pekerjaan kita inilah yang harus kita masukkan ke dalam SKP kita yang menjadi kontrak kita dalam 7 bulan ke depan. Ya, kontrak kita dalam 7 bulan ke depan. Nah, Bapak dan Ibu, ada 10 ruang lingkup pekerjaan yang harus kita masukkan dalam SKP kita. Sambil berjalan, kita akan menjelaskan dulu satu persatu kepada Bapak dan Ibu tentang ruang lingkup pekerjaan ini, ya, supaya Bapak dan Ibu bisa memahami nanti. Kemudian juga Bapak dan Ibu silakan download juga file materi yang judulnya Ruang Lingkup Kinerja Penyuluh, ya, Kep Dirjen 637, yang dalam bentuk Word. Nah, di sana itu sudah ada bentuk-bentuk format bukti fisik yang akan Bapak Ibu persiapkan dalam pelaporan kegiatan Bapak dan Ibu. Ya, mulai dari surat tugas, kemudian pembentukan kelompok binaan, pembuatan materi rencana kerja tahunan, rencana kerja operasional, kemudian pembuatan materi, pembuatan instrumen untuk berbagai macam kegiatan penyuluhan, apakah itu instrumen evaluasi, instrumen pendataan, dan segala macamnya, dan sudah ada di dalam itu. Silakan Bapak Ibu download yang uraian tugas dalam bentuk Word tersebut. Ya, baik, kita akan bahas dulu ruang lingkup pekerjaan. Ada 10 ruang lingkup. Yang pertama, tugas kita adalah menyusun rencana kerja, bimbingan, atau penyuluhan yang akan kita lakukan di wilayah tugas kita. Apakah itu wilayah tugas kita di kecamatan, ya, sesuai dengan SK kita, dan kemudian bagaimana kita mungkin berbagi dengan teman-teman kita di kecamatan berdasarkan kelurahan misalnya, ya, kalau kecamatan itu terlalu besar, kita bisa berbagi masing-masing itu menguasai 1 atau 2 kelurahan, ya, silakan, atau 1 atau 2 desa. Karena ya, yang pertama itu adalah menyusun rencana kerja, bimbingan, atau penyuluhan. Rencana kerja ini ada terbagi kepada 2 bentuk. Yang pertama rencana kerja tahunan, yang kedua itu rencana kerja operasional. Nah, dalam bentuk rencana kerja tahunan ini, Bapak dan Ibu bisa membuat rencana kerja tahunan itu per wilayah sasaran atau per kelompok binaan. Silakan. Mana yang Bapak Ibu lebih enak rasanya ketika melakukan proses penyuluhan, melakukan penyusunan rencana, bisa Bapak susun dalam bentuk per wilayah tugas atau per kelompok binaan. Silakan. Kemudian yang kedua, rencana kerja operasional. Rencana kerja operasional ini adalah rencana kerja yang kita buat per kelompok binaan kita, ya. Berapa banyak kelompok binaan kita, segitulah banyaknya rencana kerja operasional kita. Rencana kerja operasional ini akan kita susun per kelompok binaan itu intensitasnya 1 RKO per bulan, ya, 1 RKO per bulan. Jadi setiap Bapak dan Ibu membuat RKO itu diperuntukkan kepada kelompok binaan. Jadi satu kelompok binaan ada 12 RKO-nya. Yang nanti kita bundel dalam satu bentuk RKO pada kelompok binaan kita itu, ya, dalam bentuk satu dokumen, ya, RKO itu dalam bentuk satu dokumen. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kelompok binaan kita 5, berarti RKO untuk kelompok binaan itu ada 5, ya, ada 5. Ya, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Ada 2 yang akan kita buat, ya, menyusun rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja operasional. Kemudian yang kedua, ada identifikasi dan inventarisasi data kelompok. Itu bagaimana kita melaksanakan pekerjaan dalam bentuk identifikasi dan inventarisasi data kelompok. Karena kita tidak mungkin melakukan sebuah proses penyuluhan dengan baik kalau seandainya kita tidak melakukan identifikasi kelompok kita terlebih dahulu, apa kebutuhan, berapa jumlah warga kita, bagaimana tipologi, ya, di wilayah tersebut, bagaimana monografinya segala macam, bagaimana nanti tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat pemahaman keagamaannya, ya, sehingga kita nanti tidak bisa membuat sebuah program kerja yang baik kalau kita tak memahami ini. Maka perlu identifikasi dan inventarisasi data kelompok. Ya, nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita menyusun materi bimbingan. Materi bimbingan ini, tersusunnya materi bimbingan dan konseling ini adalah merupakan sebuah rangkaian kegiatan penyuluhan kita. Tidak bisa kita melakukan penyuluhan tanpa kita menyusun materi terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Agar apa yang kita sampaikan di masyarakat kita, di kelompok binaan kita itu tertata dengan rapi, ada silabusnya, ada standar kompetensinya, kemudian ada target-targetnya, ya, kemudian dia tertata, tersusun, dan sistematis, sehingga capaian hasil dari kerja kita sebagai penyuluh pada kelompok binaan itu bisa dapat kita evaluasi tercapai atau tidak tercapai. Ya.
Nah, materi itu ada setidak-tidaknya 8 bentuk. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa siapkan 8 dokumen ya, 8 dokumen. Pertama, materi dalam bentuk naskah. Nah, materi dalam bentuk naskah ini, berapa kelompok binaan yang Bapak Ibu miliki? Kalau 5 kelompok binaan, berarti materi naskah setiap minggunya itu ada 5. Ya, kalau 5 kelompok binaan itu setiap minggunya 5. Kalau di 5 kelompok binaan itu masuk di setiap minggu dan rutin setiap minggu itu per bulan, maka kalau kita kalkulasikan rata-rata saja 1 bulan itu 4 minggu, maka materi untuk kelompok binaan itu adalah masing-masing binaan itu ada 4 materi. Kalau dia 5 binaan berarti ada 20 materi yang kita buat untuk itu. Nah, bagaimana kalau kelompok kita itu materinya sama saja? Silakan, materinya sama berarti kan 5 materi, 1 materi dalam seminggu untuk 5 kelompok, kemudian ada 4 minggu dalam 1 bulan, berarti materi kita itu ada 4. Ya, 4 ya, dokumen materinya itu ada 4 dokumen materi. Nah, itu baru untuk naskah. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau membuat materi dalam bentuk slide, silakan. Mau buat bentuk flyer, nanti ada lagi dalam bentuk flyer. Kemudian ada bentuk infografis, poster, booklet, rekaman audio, dan video segala macamnya. Ini adalah kumpulan materi yang kita miliki. Nah, ini harus kita buat. Nah, di sini pada rencana aksi, ya pada rencana aksi nanti itu ada 8 materi itu yang akan kita buat. Ya. Nah, ini untuk materi. Kemudian yang keempat, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dalam pembangunan. Nah, sesudah kita bentuk kelompok, sesudah kita susun rencana kerja, sesudah kita susun RKO kita dan materi-materi silabusnya segala macam, maka kita lakukan bimbingan atau penyuluhan ke kelompok binaan kita tersebut. Baik itu kelompok yang umum maupun kelompok yang khusus. Apa itu kelompok kategori umum dan kategori khusus? Silakan Bapak dan Ibu pelajari di uraian tugas 2025 yang dalam bentuk soft copy Word yang sudah dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Pelajari itu, ya. Pelajari itu. Kemudian pembimbingan itu ada beberapa kategori, setidak-tidaknya ada 3 kategori pelaksanaan bimbingan itu. Dan ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, Bapak dan Ibu, haruslah membuat pembentukan kelompok sasaran, apakah itu umum atau khusus. Artinya apa? Penyuluh ini ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, dia seperti yang disampaikan oleh Bu Sekum tadi, tidak berada pada zona nyamannya. Ya, tidak berada pada zona nyaman, kelompok-kelompok yang sudah ada yang dibina, apalagi kelompok misalnya Majelis Taklim itu sudah ada, kelompok ini sudah ada, itu yang kita bina tidak seperti itu. Dianjurkan kepada kita itu untuk membuat kelompok binaan sendiri, jadi bukan kelompok yang sudah jadi, sehingga di kelompok itu kita yang memang betul-betul dianggap sebagai pembinanya. Jadi ketika mereka susun SK kelompok, kita buat SK kelompoknya, di situ status kita adalah pembina, ya penanggung jawab penasehatnya itu ada Pak KUA misalnya, ya Pak Lurah, Pak RT, Pak RW misalnya, itu penanggung jawab. Nah, pembinanya di situ adalah kita sebagai penyuluh agama. Sehingga secara administrasi kita diakui sebagai pembina di kelompok tersebut. Dan dibentuk. Bagaimana teknis pembentukan kelompok binanya ada di sasaran kerja yang dibuat itu. Bapak baca saja, pelajari. Kemudian sesudah kita bentuk kelompok binaan, kan kita sudah tentukan kapan jadwal kita membina. Ya, maka lakukanlah pembinaan itu. Lakukanlah bimbingan itu dalam bentuk tatap muka, ya, dalam bentuk tatap muka. Atau juga bisa melakukan bimbingan melalui media sosial. Nah, jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu, kelompok binaan yang kita bentuk itu, yang kita buat itu, kalau bisa itu ada Bapak Ibu buat WA grupnya, sehingga ketika ada dibuat WA grup tersebut, ya kita bisa melakukan proses bimbingan melalui media sosial. Nah, ini salah satu juga bentuk kerja kita. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi. Apa itu? Bisa melalui radio, bisa melalui televisi, ya, melalui radio dan melalui televisi. Ya, nih. Kemudian yang kelima, kemudian kita lanjut pada kegiatan layanan konseling. Nah, Bapak dan Ibu, selaku penyuluh, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat kita ketika dia mau berkonsultasi dengan kita. Apa saja bentuk konsultasinya? Semua hal yang berkaitan tentang kehidupan mereka. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, baik itu secara pribadi, keluarga, kemudian sosial mereka, kehidupan ekonomi mereka, kehidupan mereka bermasyarakat di lingkungan, ya. Nah, itu termasuk pada kategori layanan konseling kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti ada contoh belangko untuk permohonan layanan konseling. Ada semuanya di situ. Ya, tinggal download saja. Kemudian ada pelayanan pendampingan atau mediasi masalah keagamaan. Ya, bisa saja Bapak yang aktif di produk halal, ya. Itu pendampingan pembuatan produk sertifikat halal, itu bisa masuk kepada proses pendampingan, layanan termasuk pada layanan pendampingan kita. Atau ada warga atau masyarakat yang sedang konflik,
minta didampingi, minta dimediasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk tugas dan fungsi kita, ya. Kemudian yang ketujuh, monitoring. Nah, setelah kita melakukan proses bimbingan penyuluhan, baik itu kepada kelompok umum maupun khusus, di kelompok-kelompok binaan kita, ada kita melakukan proses monitoring. Yang memonitor ini siapa? Bisa pimpinan kita, yaitu Pak Kakan Kemena, bisa Pak Kasih, atau bisa saja nanti lembaga-lembaga lain yang ingin memonitor kegiatan kita, melakukan studi banding misalnya. Atau juga mungkin kawan-kawan kita di wilayah kerja lain memonitoring kita untuk sebagai pembanding dalam kinerja mereka. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan Bapak dan Ibu dalam melakukan bimbingan di situ. Nah, tentunya evaluasi ini tidak hanya evaluasi di tahap akhir, ada evaluasi itu disebut dengan post-test, ada evaluasi dengan pre-test. Misalnya, kita melakukan proses evaluasi awal, mengukur kemampuan masyarakat kita di lingkungan binaan kita di awal-awal, bagaimana tingkat pengetahuan mereka, tingkat keilmuan mereka, tingkat keimanan mereka, tingkat akidah mereka, ya, tingkat pemahaman mereka tentang keagamaan. Nah, nanti ketika kita dapatkan itu, itulah yang kita, di mana kekurangannya, di situ kita bina. Di mana kekurangan, di situ kita lakukan bimbingan dan penyuluhan. Nah, sesudah kita lakukan proses bimbingan dan penyuluhan, kita lakukan proses evaluasi berkala. Apakah itu evaluasinya per triwulan, apakah evaluasinya per caturwulan, apakah evaluasinya per semester, ya, itu tergantung kepada Bapak dan Ibu atau tergantung kepada kebutuhan. Nah, nanti ada contoh-contoh belangko monitoring dan belangko evaluasi yang akan kita buat untuk kelompok binaan kita. Supaya apa? Supaya terukur tingkat capaian dari proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita itu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ada pengembangan model dan metode. Bapak dan Ibu, penyuluhan itu ada modelnya, ada metodenya. Ada program kegiatan kita itu masing-masing tentu berbeda-beda. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu, kita perlu melakukan proses pengembangan. Kenapa? Dunia ini berkembang, informasi berubah, ya, kondisi berubah, semuanya berkembang. Fikih itu berkembang, ya, fikih itu berkembang. Kenapa? Karena hal-hal yang dihadapi manusia juga berkembang, teknologinya juga berkembang. Jadi semuanya bisa berkembang. Oleh karena itu, model dan metode bimbingan kita juga harus kita kembangkan. Kalau dulu model metode bimbingan orang tentu dia tatap muka saja, klasikal. Sekarang metode dan model bimbingan itu bisa melalui online segala macam. Jadi perlu kita melakukan proses inovasi-inovasi baru, ya, kreativitas baru, agar model bimbingan kita itu lebih bisa diterima oleh masyarakat kita, ya, supaya apa yang kita sampaikan itu lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat kita. Ini pengembangan model. Kemudian pengabdian masyarakat nomor 9. Bapak dan Ibu, terlaksananya aktivitas pengabdian masyarakat di bidang keagamaan. Apa saja pengabdian masyarakat kita itu banyak sekali. Ya, apa saja yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita, berkecimpung di lembaga-lembaga keagamaan di masyarakat kita, ormas-ormas di masyarakat kita, kemudian kita terlibat di situ sebagai pengurusnya, sebagai pembinanya, itu adalah merupakan bentuk pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, ditambah lagi kalau bisa, kita melakukan pengabdian tidak hanya di masyarakat kita secara umum, tapi secara khusus mungkin kita melakukan pengabdian di kelompok-kelompok masyarakat yang eksklusif, misalnya di perkantoran, ya, di lembaga-lembaga masyarakat lainnya, luas, ya, mencakup segala lini dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan dalam bentuk MOU kerjasama, ya, secara bersama-sama, secara kolektif antara penyuluh agama melalui jalurnya atau melalui IPARI kabupaten kota. Nah, kita lakukan MOU misalnya di rumah sakit, MOU di bank-bank, MOU di instansi dan lembaga pemerintahan, baik itu yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Kemudian yang terakhir, ada pengembangan kompetensi penyuluh agama. Bapak dan Ibu, kita selaku penyuluh wajib melakukan proses pengembangan kompetensi, ya, pengembangan profesi kita agar ditingkatkan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan banyak orang, dengan segala macam bentuk aneka ragam keahlian, aneka ragam ilmu, aneka ragam kondisi sosial masyarakat, sehingga kompetensi kita sebagai penyuluh itu harus kita tingkatkan. Misalnya kita mau melakukan proses layanan bimbingan konseling. Nah, tentu kita harus memiliki kompetensi sebagai orang yang mampu melayani proses konseling. Kita juga seperti belajar menjadi BK, ya, seperti guru BK-nya di sekolah. Ya. Kemudian ada kita mediasi. Nah, maka kita juga harus meningkatkan kompetensi kita, keahlian kita untuk memediasi sebagai mediator, ya, dan meningkatkan kemampuan kita untuk negosiator, menegosiasi orang-orang yang sedang
berkonflik, agar bisa berdamai dengan lingkungan mereka, agar bisa berdamai dengan lawan konfliknya. Nah, jadi ini perlu pengembangan kompetensi. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu penyuluh diharapkan bisa mengikuti berbagai macam program-program yang berkaitan dengan kebutuhan kita sebagai penyuluh, pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, atau pengembangan pribadi dengan melakukan proses menulis buku, ya, menulis karya yang bentuknya dalam karya ilmiah, mengikuti seminar-seminar, kemudian konferensi, workshop. Nah, ini penting, ya, penting bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita supaya masyarakat semakin percaya dengan kita karena melihat kemampuan kita dalam melakukan proses layanan terhadap kebutuhan masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ini ada 10 ya Bapak dan Ibu. Nah, selesai kita membahas yang 10 ini, tinggal kita masukkan ruang lingkup pekerjaan kita ini pada kontrak kerja kita, pada SKP kita. Maka kita akan coba masuk ke SKP kita kembali, ya.